Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kenalin, nama aku Gaya Esa Purnomo dari SMA Negeri 3 Malang, dari kelas 10A presensi 19. Jadi, pada vlog kali ini kita bakal mewawancarai salah satu tokoh inspiratif aku. Jadi, tugas mewawancarai tokoh inspiratif ini diberikan oleh guru bahasa Indonesia aku, yaitu Pak Helmi Wicaksono. Nah, kira-kira udah ada yang tahu nggak nih siapa tokoh inspiratif yang bakal aku wawancarain? Kalau ada yang udah tahu atau yang mau nebak, tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Turin News kelas 10A. Terima kasih. Jadi, di sini aku bakal langsung menuju ke tempat tokoh inspiratif aku berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Mohon maaf Pak, permisi mengganggu waktunya. Ya. Apakah Pak Helmi berkenan Eh? untuk sementara waktu saja meluangkan waktu untuk diwawancara oleh saya? Oh, silakan ambil tempat duduk. Silakan duduk di sini juga boleh, silakan. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Helmi karena sudah mau meluangkan waktu bagi saya untuk melakukan wawancara ini. Nah, omong-omong Pak Helmi, apakah tahu kenapa saya memilih Bapak sebagai narasumber dari wawancara ini? Ya, tentunya tidak tahu dong. Iya. Jadi begini Pak, Bapak kan saya itu kan jadi muridnya Pak Helmi ya. Jadi itu saya itu sudah banyak mendengar tips dan trik atau pelajaran-pelajaran dari public speaking yang Pak Helmi berikan. Saya itu juga sering mendengar kalau Pak Helmi itu sering ke luar negeri ya, ke Thailand dan lain semacamnya. Nah, saya itu sangat terkesan dan kagum karena kemampuan public speakingnya Pak Helmi, karena jujur saja saya itu pada saat SD dan SMP itu tuh takut sekali dan malu untuk berbicara, dan kadang kalau bicara itu jantung saya itu selalu berdetak kencang gitu Pak. Jadi saya itu terkesan sama Pak Helmi karena bisa berbicara lancar di depan banyak orang, gak ada ragunya sama sekali gitu loh Pak. Nah, untuk awal-awal pertanyaannya ini, kenapa Bapak memilih profesi menjadi guru sekaligus dosen? Kenapa tidak memilih yang berhubungan dengan public speaking saja Pak? Oke. Ini menarik ya sepertinya ya. Kalau ada pertanyaan profesi terkait profesi, untuk guru memang saya mencintai profesi ini, gitu ya. Profesi pendidik, entah itu guru atau dosen, bagi saya itu sama, semua ada tugasnya mendidik, gitu ya, dan membimbing. Dari profesi ini memang dituntut untuk public speaking yang bagus, karena bagaimanapun seorang guru akan lebih memberikan value ke siswanya ketika dia bisa memberikan pembelajaran terkait bagaimana dia public speaking untuk menerangkan materi-materi yang disampaikan. Sebenarnya itu juga tuntutan, tapi lepas dari itu semua, melihat diri kita masing-masing ya. Kalau dari diri kita masing-masing sudah mengerti gitu ya, oh ternyata saya punya bakat ngomong nih, tinggal bagaimana kita menyalurkan. Kebetulan saya penyalurannya, kok saya pengen jadi seorang pendidik ya gitu. Nah, karena memang saya senang jadi seorang pendidik. Selain itu juga karena saya mengerti kalau oh saya ternyata cenderung bakat saya ke berbicara seperti itu. Terus tadi kan kita sudah dengar ya kalau pekerjaannya Pak Helmi ini sebagai guru dan dosen. Kira-kira bagaimana sih caranya Bapak untuk membagi waktu antara dua pekerjaan tersebut ini? Oke, membagi waktu. Sebenarnya kalau membagi waktu ini sudah menjadi proses dan progres saya saat di dunia pendidikan. Dari SMP saya selalu senang berkegiatan gitu ya, dari OSIS, kemudian kegiatan-kegiatan ekskul yang lainnya. Yang jelas saya tidak tipikal orang yang senang pulang sekolah, setelah itu berangkat besok pagi, pulang lagi ke rumah, itu bukan saya.
Dari situ proses yang ada akhirnya memunculkan progres di mana saya terlatih bagaimana membagi waktu. Puncaknya ketika menjadi seorang mahasiswa. Jadi ketika kita menjadi seorang mahasiswa, kita benar-benar tidak terkontrol, tidak ada aturan yang mengikat, tidak ada orang tua yang selalu memberikan kita jadwal ataupun siapapun di sekeliling kita yang sangat perhatian dengan kita. Jadi dari mahasiswa itu saya memunculkan karakter yang mendukung dengan proses yang sudah saya alami. Ketika sudah SMP, SMA, saya sudah benar-benar senang berkegiatan. Kemudian saya juga harus ada tanggung jawab bagaimana menyeimbangkan waktu prestasi di sekolah, dan ada target dari orang tua untuk tetap berperingkat minimal lah 10 besar. Artinya itu menjadi tanggung jawab yang harus saya tuntaskan. Nah, dari proses yang ada muncullah progres yang saya munculkan ketika di perguruan tinggi. Nah, itu juga tanpa serta-merta saya langsung bisa membagi waktu. Kalau orang baru pertama kali mencoba men-challenge diri dia untuk pinter membagi waktu, pasti dia kaget, entah itu dia sakit karena terlalu banyak kegiatan, terus kemudian dia mulai membagi waktu. Kalau saya pupuk dari SMP, SMA, kemudian waktu mahasiswa ya mudah, tinggal ada pembaruan, misal saya buat jadwal, saya selalu pegang jam, selalu punya prinsip di mana waktu itu benar-benar sangat berharga bagi orang yang banyak kegiatan. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan itu yang menjadikan saya sebagai profesi guru dan dosen ini yang punya tugas yang berbeda. Jadi kalau sebagai guru mungkin tugasnya hanya mengajar. Nah, ketika saya memilih profesi dan juga sebagai dosen, di dosen ini saya banyak bertemu dengan pakar-pakar yang menurut saya sangat mendukung keilmuan saya bahasa Indonesia. Ketika saya di guru, saya tidak akan pernah menemukan tokoh-tokoh penyair, saya bisa langsung bertemu dengan tokoh-tokoh tersebut. Tapi di dosen itu bisa terfasilitasi. Oleh karena itu mengapa kok di guru dan dosen, ya salah satunya itu di mereka dua profesi ini sebenarnya sama mendidik gitu ya, tapi mempunyai tujuan yang berbeda. Nah, kalau seandainya saya memilih guru, pasti kehidupan saya ya selalu berada di sekolah. Pengembangan diri saya maksimal sudah di sekolah, karena setelah pulang dari sekolah akan capek gitu ya. Tapi kalau sudah dosen dengan guru, artinya kita harus membagi nih, saya mengajar di sekolah ini jam berapa, hari apa, kemudian di dosen ini jam berapa, hari apa, dan pengembangan dosen. Karena di dosen wajib harus ada penelitian di luar kota, kemudian harus ada pengabdian masyarakat di luar kota. Maka dari itu tadi kan kamu menyebutkan pernah ke luar negeri dan sebagainya, itu karena tanggung jawab profesi dosen, dan itu memang difasilitasi oleh kampus gitu. Kalau tidak difasilitasi tentu saya tidak akan pernah ke luar negeri gitu ya. Kalau hanya untuk misal senang-senang, ngapain juga ke luar negeri ya itu. Karena itu semua jalurnya memang ada jalurnya untuk mengarah ke sana, seperti itu. Untuk yang ke luar negeri itu, apakah Bapak menjadi dosen itu memang bertujuan ingin ke luar negeri, memperluas karir ke luar negeri, atau memang dari awal tidak menyangka akan beneran ke luar negeri gitu Pak? Apakah sudah tujuan dari awal? Benar. Sebenarnya tujuan itu tidak menjadi tujuan sih. Kalau tujuan seorang pendidik yang tulus itu yang mendidik gitu ya, memberikan bimbingan, itu yang tujuan dari tulus hati nurani. Tapi kalau seandainya kita berkarya, akhirnya karya kita diapresiasi. Nah, ketika karya kita diapresiasi, kita akan mendapatkan sebuah misal kayak pendampingan. Kita sebagai dosen juga akan didampingi oleh pakar. Nah, biasanya pakar itu di luar negeri itu akan lebih penemuan-penemuannya akan lebih relate gitu ya. Sehingga ketika saya membuat sebuah karya dan karya itu diapresiasi oleh orang luar, dan orang luar membutuhkan saya untuk hadir ke sana, ya mengapa tidak. Yang jelas kepergian saya ke sana itu sudah ada rincian dana yang sudah di cover. Ada sebagian dari saya pribadi, yang jelas saya masih bisa menjangkau, ya tidak masalah gitu ya. Sekalian ingin compare juga keilmuan dari dalam negeri dan di luar negeri, seperti itu. Semua rata-rata masih berkutat pada keilmuan, tidak pada wisata dan lain sebagainya. Gitu. Tadi untuk public speaking, Pak Helmi ini sebenarnya sejak kapan belajar public speaking ini? Apakah sudah dilatih oleh orang tua agar bisa berbicara dengan baik atau seperti apa?
kalau belajar public speaking itu sejak saya mengenal organisasi. Tapi kalau bakat saya ngomong, ya itu sejak dari lahir mungkin ya. Karena waktu TK saya sudah memberi semangat kepada teman-teman untuk sekolah, karena saya tinggal di desa yang notabene para warga desa itu sangat tidak tersentuh dengan pendidikan, bahkan TK pun sangat jarang pada saat itu. Sehingga saya didapuk oleh guru TK saya untuk memotivasi, ayo kita sekolah. Jadi saya pada saat itu yang selalu menyemangati anak-anak untuk ayo pergi ke sekolah, menjemput dari rumah ke rumah gitu ya. Nah itu awalnya. Oh ternyata saya suka ya dengan kegiatan semacam itu. Tapi saya belum menemukan titik di mana saya belajar. Mulai saya belajar itu adalah ketika SMP, mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra. Kalau di SD ini ya kegiatannya ya memang ya pramuka, saat menjadi pemimpin upacara itu menurut saya juga hal yang biasa. Jadi tidak ada belajar yang memang saya niat belajar. Kalau memang niat belajar, bagaimana saya membuka forum, bagaimana saya berlatih lobbying kepimpinan, bagaimana saya bersikap kepada atasan, kepada adik tingkat, bagaimana saya harus memfasilitasi untuk sebagai pendengar yang baik, ataupun presentasi-presentasi ilmiah maupun non ilmiah saya temukan waktu di SMP seperti itu. Dan berlanjut SMA bahkan kuliah itu juga saya mengikuti beberapa forum-forum seperti Ikatan Retorika Indonesia, itu kumpulan mahasiswa yang pengen belajar, wadah yang mahasiswa untuk meningkatkan performanya dia dalam retorika. Dari itu semua akhirnya kan ketika saya mengambil S1, S2 akhirnya lebih terasa lagi di S2, apalagi jurusan saya sangat relate gitu ya, bahasa Indonesia. Nah ketika jurusannya sudah sesuai gitu ya, jurusannya sesuai dengan public speaking, yang jelas hubungan internasional, ketika kamu mengasah public speaking kamu, tentu kamu akan terasah lagi di jurusan kamu ketika nanti kamu kuliah. Kemudian bahasa Indonesia tentu seperti itu, ilmu komunikasi itu yang relate ya, nyambung dengan bagaimana kamu mengembangkan public speaking. Tapi ketika kita memilih untuk menekuni public speaking, sebenarnya mau jurusan apapun itu ya, public speaking itu akan tetap selalu digunakan. Karena ketika kita di SMA pasti kita sering juga presentasi, itu kan sangat erat sekali bagaimana kita menerapkan ilmu public speaking. Nah sebenarnya sesederhana itu bagaimana kita membawa diri. Kalau kita pintar public speaking, kita pintar akan membawa diri gitu ya, dan kita akan punya banyak teman gitu, teman dari kalangan manapun. Itulah pentingnya kita memang benar-benar harus aware atau perhatian dengan yang namanya bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita berpublic speaking dengan baik, seperti itu. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah mendengar ya awal cerita dari kemampuan public speaking Pak Helmi. Nah sebenarnya kapan sih pertama kali Pak Helmi ini tampil di depan banyak orang dan berbicara? Pada saat itu perasaannya bagaimana? Dalam hal apa ini? Kalau dalam hal pokoknya tampil aja gitu ya, dari TK itu. Banyak orang. Dari TK banyak orang ya. Kalau tampil untuk action memotivasi ya ngomong pertama ya memang dari situ karena tanggung jawab. Tapi kalau action di dalam forum ilmiah, non ilmiah, jelas saya waktu SMP karena ada tanggung jawab sebagai ketua. Kan memang kalau kita di organisasi itu kan ada jabatan di situ ya. Dari jabatan itu kita akan menemukan di mana kita langkah kita untuk prosedur dalam berkomunikasi. Misal kalau saya sebagai ketua pada saat itu di SMP, akhirnya saya harus belajar bagaimana saya proposal tembus ke pimpinan, bagaimana saya harus mempresentasikan ke pembina-pembina ekstra bahwasanya program ini bagus. Ketika saya di OSIS, yang datang tidak hanya guru di pembina saja, kadang malah justru guru-guru kelas yang dekat dengan saya. Saya pengen tahu nih gimana program yang disampaikan oleh Helmi gitu misalnya, itu juga datang. Jadi tidak lingkup pada pembina-pembina ekstra gitu ya. Nah itu membuat challenge dari saya pribadi. Saya harus tampil prima, saya harus menata bahasa saya. Itu pertama kali dia di SMP itu saat saya didapuk sebagai ketua majalah Fikruna. Itu sebagai koordinator majalah Fikruna, itu bagi saya lompatan yang sangat berat juga selain berat. Mengapa sih berat? Karena pada saat itu saya juga tidak menginginkan jabatan ketua, tapi karena
karena saya dipilih dan dianggap mampu, akhirnya mau tidak mau saya belajar dari nol oleh kakak tingkat, sehingga polesan-polesan itu belajar itu otodidak dari kakak tingkat. Ya, pertanyaan klasik-klasik yang saya sampaikan ke kakak tingkat adalah, Mas, Mbak, apakah ketua-ketua sebelumnya itu siapa? Apakah juga tembus proposal ini? Bagaimana trik-triknya? Ya, rata-rata semua trik-trik yang disampaikan oleh kakak tingkat selama saya menempuh pendidikan sampai sekarang ini sebagai guru, rata-rata satu, public speakingnya harus bagus, harus mampu mempersuasif anggota. Kalau anggota pas waktu ini, kalau jadi pemimpin loh ya, kalau jadi pemimpin memang tim pemimpin harus ekstra prima, nggak boleh males karena akan dilihat oleh banyak orang, harus pintar membawa diri, persuasif bahasa harus bagus, karena pimpinan itu nggak boleh sedih, nggak boleh memberikan contoh yang jelek, pokoknya semuanya harus bagus. Nah, itulah yang menurut saya katakan berat. Tapi challenge toh ending-endingnya kalau saya menerima itu semua, saya pengen seperti itu, toh kembalinya juga ke kebaikan diri saya. Jadi saya menganggapnya itu berat, tapi juga saya melaluinya dengan senang. Karena apa? Saya mengerti kalau itu semua kalau saya lakukan, ending-endingnya juga saya mendapat manfaat. Jadi kenapa tidak untuk saya lakukan gitu loh. Ya seperti itu. Jadi untuk mencapai kemampuan public speaking Pak Helmi yang sudah semahir ini, itu kira-kira Bapak itu melakukan berapa kali jam terbang? Waduh, jam terbang. Berapa kali melakukan public speaking sampai bisa sampai semahir ini, itu bagaimana? Saya tidak pernah menghitung sih ya. Yang jelas banyak kali. kalau saya ditanya begini, dari proses public speaking saya, yang paling membekas itu yang mana? Kalau hanya untuk ngomong di depan forum itu sudah makanan tiap hari. Tapi kalau yang paling membekas dari semuanya ya bertemu dengan pemuka-pemuka negeri seperti Pak Akbar Tanjung, kemudian Pak Anies Baswedan, bisa pernah satu ruangan dengan beliau, kemudian Mbak Najwa Shihab, kemudian Pak Amin Rais, dan beberapa kali dengan para pemangku adat negeri, dan termasuk pelakon bahasa dari Pak siapa itu yang di balai bahasa itu, itu masih saudara dengan Pak Habibie. Jadi beliau ini siapa sih namanya? Saya dekat dengan beliau saat ini. Itu yang sekarang sebagai koordinator Balai Bahasa Indonesia di Jakarta. Jadi dari sana akhirnya saya muncul tantangan. Dari beberapa itu menurut saya pencapaian di mana saya akhirnya membekas dari sekian banyak saya berpublic speaking gitu ya. Mungkin itu yang membutuhkan effort, persiapan, terus kemudian harus ada latihan, bahkan ya juga perlu latihan. Ya sama, walaupun jam terbangnya itu bukan tinggi, saya katakan mungkin sering gitu ya. Tapi tetap ketika bertemu dengan para orang-orang yang sudah getol di bagian ini, keilmuan itu, kita tetap harus ada persiapan seperti itu. Saat melakukan public speaking ini, apakah pada saat melakukan itu ada kendala yang terjadi? Semisal ada kericuhan atau semisal narasumbernya tidak komunikatif atau semacamnya, itu apakah sering terjadi? Sering, kalau itu sering. Jadi kalau dikatakan seringkah, ya sering, tapi bagaimana kita pembawaannya dan dari bagaimana kita menyikapi kendala-kendala yang ada. Misal kendala yang umum itu adalah blank. Ini dari dalam diri sendiri pribadi loh ya, itu belum ke eksternal. Kalau internal itu adalah blank, dredeg, kemudian nggak percaya diri, kemudian apalagi selain jantung berdebar apalagi ya banyak sekali internal itu ya. Tapi semua itu harus ada persuasif internal. Saya bisa, kalau nggak saya manfaatkan kapan lagi? Jadi harus ada motivasi internal yang ada. Kalau dari eksternal, penonton ricuh, kemudian narasumber tidak fokus. Nah, itu bagaimana triknya? Ya kita harus memberikan kode. Nah, kode-kode apapun, bisa jadi ice breaking gitu ya. Kalau seandainya penonton ricuh, ya ada mungkin pernyataan-pernyataan, apakah ini bisa dilanjutkan kembali? Apakah diskusi ini bisa diefektifkan lagi? Apakah disepakati untuk diam sejenak? Kalau nggak gitu,
semua bisa berdiri, ayo kita ice breaking dulu. Karena kalau semua ada kegiatan seperti kegiatan ramai ataupun apa tidak kondusif, biasanya mereka akan senang untuk disatukan dengan kegiatan permainan gitu ya. Nah itu. Ada dari Pak Elmi sendiri, apakah saat menemui kesulitan dalam melakukan public speaking ini, apakah ada hal yang kan pasti ada yang membuat sempat down dan juga mungkin kesulitan untuk melanjutkan itu, apakah ada semacam kata penyemangat yang diucapkan bagi Pak Elmi sendiri untuk melewati situasi seperti itu? Oke. Ada. Kalau ditanya pernyataan itu ada nggak? Ada, jelas. Kalau saya pribadi, penyemangat hidup saya adalah satu, Allah sendiri. Karena bagaimanapun kalau seandainya kita memasrahkan diri pada orang lain, tentu orang lain itu bisa jadi meleset. Tapi kalau kita mempersuasif diri, ada Allah yang memberikan aku sesuatu. Ketika orang lain bisa, harusnya Allah akan selalu memberikan kebisaan selama hambanya itu berikhtiar. Itu yang pertama. Jadi saya serahkan semua, pokoknya entah itu berdoa dulu sebelum apapun kegiatan yang men-challenge hidup kita, nggak hanya public speaking, karena kebetulan ini topiknya public speaking, berarti sebelum kita public speaking kemanapun itu usahakan untuk berdoa. Itu. Yang kedua, dari orang lain, saya selalu senang ketika ada kakak tingkat. Jadi kakak tingkat bagi saya adalah sebuah ilmu yang nyata di depan mata, yang itu nggak boleh dianggurin. Jadi entah itu kakak tingkat, alumni, itu bagi saya mahkota yang harus dimanfaatkan. Saya bisa berlama-lama di acara itu, bukan di acaranya, tapi mendatangi alumni sampai saya bertanya-tanya, apapun itu saya gerus ilmunya. Biasanya kalau ada kegiatan kan kita fokus kegiatan, karena kebetulan mungkin saya sebagai penanggung jawab seringnya ya, jadi sebagai penanggung jawab kegiatan, sehingga memang jabatan itu mendukung saya untuk bagaimana saya menjamu tamu-tamu. Nah, itu yang menurut saya paling menarik, karena kalau saya mungkin sebagai koordinator acara atau apa, saya akan fokus ke acara itu dan manfaatnya di titik dimana acara itu sukses. Tapi kalau yang sering saya lakukan adalah bagaimana saya sering berkomunikasi dengan tamu, kemudian menjamu tamu, akhirnya memunculkan sebuah pernyataan di mana tamu itu adalah motivasi buat saya, effort buat saya untuk ilmu ini bisa tambah gitu. Jadi yang kedua adalah kalau dari orang lain adalah kakak alumni, kemudian kakak tingkat pun juga tidak semua, alumni pun juga tidak semua sesuai dengan apa yang ingin kita cari gitu ya. Kalau seandainya misal kamu ikut organisasi X, kemudian ada alumni X yang datang atau kakak tingkat X yang datang yang kamu benar-benar spesifik kagum dengan beliau-beliau, itu akan benar-benar saya dekati, jangan sampai dia kecewa dengan saya persembahkan totalitas saya ke organisasi tersebut. Itu yang ada dalam diri saya, sehingga memang secara tidak langsung ketika saya menjadi adik tingkat, totalitas yang saya berikan kepada kakak tingkat itu membuahkan, oh Helmi ini taruh di ketua, di posisi saya nggak pernah di posisi itu adalah sebagai anggota dalam perjalanan hidup saya berakademik, selalu berada di posisi dimana ketua, kalau nggak itu koordinator perlengkapan saya tidak pernah, konsumsi saya tidak pernah sama sekali. Kemudian kalau di acara-acara ya, saya nggak pernah perlengkapan konsumsi, kesekretariatan itu nggak pernah. Yang sering itu adalah acara, koordinator acara ataupun penanggung jawab ketua, itu yang paling sering. Kalau seandainya ketika saya jadi ketua, jadi kelas 2 misalnya, dan di situ saatnya saya momen untuk menjabat, karena mungkin saya sering komunikasi dengan kakak tingkat gitu ya, akhirnya ketika ditanya kamu ingin jadi apa di Helmi itu posisinya, pasti saya saja jawab ketua gitu. Mengapa kok kamu ingin jadi ketua? Ya karena dari ketua ini saya bisa mengembangkan organisasi ini gitu loh. Terus apa yang ingin kamu kembangkan? Pasti saya akan sebutkan ini karena semua pelarian public speaking saya dalam berorganisasi rata-rata saya di acara, berarti saya punya pengalaman untuk mengembangkan organisasi ini. Terus kemudian ketika ada raker itu saya mengikuti. Akhirnya ketika saya ingin mengembangkan, orang itu akan trust ke saya. Oh, percaya ini anak ini bisa. Karena memang saya inginnya kalau ada misal loh, Mbak ada rapat untuk kelas 11 gitu ya. Apakah saya bisa boleh mendengarkan atau saya menunggu kakak tingkat yang saya kagumi, saya tunggu terus kemudian saya diskusi. Tadi bahas apa? Akhirnya saya kan tahu. Jadi saya lebih kayak
kalau kamu sudah di sekolah terbaik, saya akan mencurahkan apapun dalam hidup saya itu, bahkan kalau bisa 24 jam itu, ya saya di sekolah tersebut. Karena pada saat saya di Kediri, madrasah terbaik pada saat itu di kota Kediri, ya di Man 3 Kediri, sekarang Man 2 Kediri. Jadi kalau sekarang di Malang, SMA 3 Malang, ya artinya sekolah ini harus benar-benar sampai saya itu tidak hanya cukup kata jatuh hati, tapi benar-benar kayak saya akan menyerahkan semuanya itu ke sekolah ini. Kalau saya tidak jadi petinggi di sini, saya tidak akan tenang hidup saya. Artinya petinggi itu bukan berarti apa-apa, tapi setidaknya saya dikenal. Misal kalau MC kegiatan-kegiatan apa, kalau memang di sini public speaking fokusnya, itu harus ada saya. Kalau ada momen sekolah apa gitu ya, harus ada saya. Karena apa? Kalau kamu sudah seperti itu, kamu akan berambisi untuk, oh, saya belajar ini untuk mengarah ke sana, saya harus bagaimana ya? Saya menemui siapa? Itu akan alurnya akan jelas, pasti akan terkondisikan dengan sendirinya. Jadi kita sudah dengar nih apa saja yang menjadi penyemangat Pak Helmi, terus perjalanan untuk mencapai kemampuan public speaking yang sekarang ini. Nah, Pak Helmi ada kata-kata yang ingin disampaikan nggak kepada siswa-siswi atau mungkin penonton sekalian yang ingin memperkuat kemampuan public speaking mereka? Oke. Sekaligus closing statement dari saya. Sebenarnya prinsip saya adalah keren itu relatif, tapi salah itu mutlak. Bagi saya itu redaksi yang ada dalam diri saya sejak saya MTS gitu ya. Jadi ketika kita bilang keren relatif, soleh itu adalah mutlak. Keren itu tingkat orang keren itu tidak dari fisik, tapi keren itu orang yang bisa men-challenge dirinya supaya lebih baik sesuai dengan bakatnya. Jangan pernah puas dengan challenge hidupmu. Hari ini kamu ngapain saja sih? Apakah kamu sudah bermanfaat dengan sesama? Itu challenge, semua berchallenge. Dan semua larikan pada kesolehan hidup, pada Tuhanmu. Serahkan semua pada sajadahmu jika kamu muslim gitu ya. Semua ketika kita benar-benar disandingkan dengan Tuhan kita, iman kita, pasti insya Allah semua akan ada jalannya kok gitu ya. Jadi itu. Baik. Mungkin sekian dari wawancara saya kali ini. Terima kasih banyak bagi Pak Helmi karena sudah meluangkan waktu. Semangat bagi teman-teman yang ada di luar sana yang ingin memperbanyak atau memperkuat kemampuan public speaking. Sekian dari saya dan Pak Helmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.